membuat gagang dari gelas ya. Jadi saya coba pastikan gagang gelasnya ini bisa menempel ya, menempel pada gelasnya itu sendiri. Bagaimana caranya rekan-rekan? Rekan-rekan bisa menggunakan garis bantu juga untuk menempatkan posisi gagang gelasnya ini ke gelasnya itu sendiri. Ya, gunakan garis bantu. Ya, saya ulangi lagi, gunakan garis bantu. Klik line, kemudian taruh dia di posisi tengah, gitu ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Tekan enter. Oke, selanjutnya. Oh sorry, berarti belum pas tadi ya. Maaf. Saya ulangi lagi, klik line. Oke, saya ulangi lagi, klik line ya. Nanti saya ulangi lagi, klik line dari bawah saja. Dari bawah, klik line. Daripada agak terganggu, kita geser sedikit ini, diklik di sembarang drawing areanya saja, masih dalam bordernya. Move dulu, agak ke atas, gitu ya. Oke, biar kelihatan. Kemudian kita ulangi lagi, klik line. Klik kiri ya. Kemudian buat garis bantu pada sisi gagangnya seperti ini. Dari atas, perhatikan kursor saya, kemudian kita arahkan ke sini. Oke, selesai. Tekan enter. Bentar ya rekan-rekan, kita atur dulu untuk suaranya. Oke, suara saya mudah-mudahan masih jelas. Oke. Saya lanjutkan lagi rekan-rekan. Jadi saya kembalikan lagi pada posisi pandangannya top gitu ya. Oh ternyata masih ini juga ya. Begini saja, saya pastikan posisinya dalam posisi di bawah saja. Seharusnya sih nggak ada masalah ya. Seharusnya tidak ada masalah. Atau rekan-rekan bisa menggunakan trim, menggunakan garis bantu. Trim, mudah-mudahan ini bisa. Extend ya, extend. 1, 2, klik kanan. Oh ternyata dia tidak bisa dibuat garis bantunya karena memang posisinya bukan bidang. Nah, sementara garis bantu itu posisi extend. Nah ini pad doesn't intersect with the bounding edge ya, jadi nggak bisa. Posisinya bukan satu bidang. Apa? Saya coba sebentar ya rekan-rekan ya. Saya coba dari bawah saja untuk membuat garis bantunya. Sorry. Atas gitu ya. Nah, coba kita pastikan apakah agak aneh memang. Kita close dulu. Atau posisinya kita dari sisi yang lain. Saya gunakan agak lebih ekstrinsik gitu ya. Nah, ini saja deh. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa membayangkan. Ya, saya gunakan posisi ini. Oke, sudah. Nah, kita coba cek posisi top view. Nah, sudah berarti rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Rekan-rekan tinggal menggunakan garis bantu juga. Nah, ini posisinya sudah
di kuadran. Ini juga kita taruh di kuadran. Oke, tekan enter. Kemudian lakukan proses geser ke, jadi telinganya ya, gagangnya ini rekan-rekan kita geser ke posisi gelas. Caranya bagaimana? Kita tekan klik move, kemudian supaya lebih jelas kita pindahkan lagi posisinya menjadi isometrik southwest. Oke, saya ulangi lagi, klik move, ya, klik move. Nah, kita kursorkan, klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, kita mulai lakukan move. Kemudian tadi seperti ini ya, nah, bentuknya seperti ini. Oke, saya berikan, saya klik di sini. Sepertinya sudah terhubung sedikit. Nah, cuma saya ubah lagi posisinya di top view. Ini sudah menempel rekan-rekan. Cuma saran saya begini, jika rekan-rekan ingin membuat dia seolah-olah memang bukan seolah-olah, memang nanti akan tergabung ya. Nah, rekan-rekan pindahkan lagi ini sedikit ke bawah karena posisi, setahu saya kalau melihat dari gelas ini, posisi gagang itu tidak sampai ke tepi gelas. Biasanya ada, kalau suka, saya tuh gini, kalau misalnya ada yang minum di gelas saya, orang yang lain, saya minumnya itu pas di atas gagangnya gitu ya. Jadi saya izin minum dulu, saya coba ya. Nah, jadi nggak mungkin gagangnya itu pas di pinggir ini. Jadi bagaimana caranya rekan-rekan? Kita turunkan sedikit lah, sekitar 1 cm. Move, klik move, kita turunkan gagangnya, klik kiri, kemudian klik kanan, klik di sembarangan area saja untuk memindahkannya, kasih nilai 0,-10, rekan-rekan, tekan enter. Oke, selesai rekan-rekan. Rekan-rekan perhatikan, jika saya ubah ini menjadi visual size-nya state of gray, ya, perhatikan kursor saya ulangi lagi. Saya ubah visual saya menjadi shades of gray. Coba perhatikan. Saya ingin memutar ini. Saya ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan semuanya bagaimana gagangnya ini tertempel ya sebetulnya. Sebetulnya sudah tertempel rekan-rekan. Ini sudah tertempel. Tapi supaya kita ingin yakin bahwa gagangnya ini benar-benar tertempel, nanti kita bisa gabungkan. Ya, caranya begini. Biar yakin bahwa gagangnya tertempel gitu ya. Caranya adalah kita rubah lagi dia ke top view, kemudian kita rubah lagi visual stylesnya ke 2D wireframe. Nah, perhatikan rekan-rekan, bagian ini kita akan masukkan sedikit ke dalam ya, bagian gagang ini kita akan masukkan sedikit ke dalam supaya pada saat kita gabungkan, ya pada saat kita gabungkan, kita yakin bahwa penggabungannya sudah benar. Bagaimana caranya? Kita move saja. Kita lakukan proses move, klik kiri move gitu ya, kemudian klik kiri kita klik kiri gagangnya, klik, kemudian klik kanan, kemudian perhatikan di sini, klik di sembarang drawing area. Nah, kita mau arahkan dia ke kiri, kita masukkan sedikit gitu ya, kemudian kita kasih nilai 2 mili untuk masuk ke dalam gitu ya, -2,0. Enter. Nah, gagangnya sudah masuk rekan-rekan ya, sudah masuk sedikit gitu. Nah, selanjutnya bagaimana rekan-rekan? Nah, ini kan belum tergabung antara gagang sama belum tergabung antara gagang sama gelasnya itu sendiri. Nah, apa yang kita harus lakukan rekan-rekan? Yang harus kita lakukan adalah gabung dengan menggunakan perintah union namanya. Kemarin kan kita sering menggunakan perintah subtract ya. Sekarang kita gunakan perintah union. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan kursor yang saya gerakkan ini. Saya arahkan ke perintah union ini. Perintah union. Oke. Klik kiri union, perintah union, klik kiri. Perhatikan di command line-nya. Itu di situ ada select object gitu ya. Kemudian kita arahkan
kita gabungkan dengan cara apa? Kita klik atau pilih objek yang akan kita gabungkan. Pertama gelasnya, klik kiri. Kemudian kedua adalah gagangnya, klik kiri. Oke, sudah selesai rekan-rekan. Untuk menggabungkannya tinggal kita lakukan proses klik kanan atau tekan enter, klik kanan. Selesai rekan-rekan. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya kita arahkan aja kursornya. Jika dia sudah terhubung, maka dia akan memberikan indikasi seperti ini. Nah, ini kalau warna satu bagian gelas saja terhubung, maka seperti ini. Nah, apakah dia sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan? Maka rekan-rekan bisa memastikan dengan cara apa? Rekan-rekan ubah lagi ke dalam set of gray. Nah, kemudian kita lihat dia akan menjadi seperti ini rekan-rekan. Nah, kita cek dengan menggunakan orbit. Nah, ini jadinya seperti ini hasilnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ada model yang menarik yang kalau misalnya kita ingin mencetak model seperti ini, bukan model cangkirnya begitu ya. Kalau kita pernah ke Starbucks ya, di Starbucks itu kan ketika gelasnya mendidih ya, kemudian dikasih dikasih kardus ya, karton begitu di tengahnya supaya kita ketika memegang gelas Starbucks-nya itu tidak kepanasan. Nah, dengan menggunakan 3D printer kita sebenarnya bisa mencetak untuk bagian yang ketika panas itu kita bisa ini. Kalau yang tidak punya gagang, kalau yang punya gagang, yang ngapain kita pegang di sekitar gelasnya begitu. Maksud saya dengan cara ini sebetulnya kita bisa membuat gelas supaya ketika dipegang tidak panas begitu, kita bisa lapisi dengan cetakan dari printer 3D. Nah, itu bisa saja selama rekan-rekan kreatif ya. Oke, rekan-rekan semua sudah selesai. Saya tinggal memutar gelas ini seperti gelas rajanya ya. Tinggal saya pindahkan posisinya. Bagaimana caranya? Ya seperti di awal rekan-rekan ya. Tadi kan kita mengatakan bahwa putar dalam kondisi dia di ruang, bukan dalam bidangnya. Bagaimana caranya? Ya rotate 3D rekan-rekan. Rotate 3D, enter. Kemudian klik gelasnya, klik bagian sumbu untuk membantu supaya tepat posisinya dan enak dilihat. Kemudian klik kanan, cek di command line, pilih x-axis ya. X-axis berarti putar di searah sumbu x. Kemudian specify a point on the x-axis. Jadi klik saja bagian garis bantu ini untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai. Kemudian ketik 90 untuk memutar dia searah sumbu X. Tekan enter. Gelasnya selesai. Mudah-mudahan gelasnya ini jadi contoh nanti. Saya nggak tahu ini berapa lama nanti kalau di print ya rekan-rekan. Mudah-mudahan cepat dan tidak ada masalah. Mudah-mudahan. Saya akan coba pindahkan supaya ruangannya cukup enak dilihat juga di tengah-tengah ini rekan-rekan. Nah, kita coba pindahkan di tengah-tengahnya. Oke. Semua sudah jadi rekan-rekan. Ini keren nih. Gelas rajanya sudah. Gelas keramiknya juga sudah. Wah, keren ya. Tadi pagi yang saya heran kenapa rangka kacamatanya lama banget gitu, padahal gelas keramiknya sama gelas kacanya bisa kita selesaikan, tapi ya nggak apa-apa. Dan hasil pada saat mencetak gelas keramik dan gelas raja ini kayaknya lebih lama daripada mencetak rangka kacamata. Tapi hasil ini kita akan cetak rekan-rekan, kita akan cetak. Bagaimana cara mencetaknya? Nah, saya tunjukkan hari ini. Supaya nanti rekan-rekan bisa memberikan mendapatkan bayangannya dari apa yang nanti akan kita lakukan. Oke, semuanya sudah kelihatan 3 dimensi ya rekan-rekan ya. Ini sudah kelihatan. Oke, selanjutnya adalah saya akan melakukan proses mengkonvert
saya akan ubah dulu menjadi 2D wireframe dahulu supaya lebih gampang grafiknya. Kemudian saya posisikan lagi dia ke surface isometric. Nah, rekan-rekan, saya akan lakukan proses mengconvert dari file extension drawing template untuk gambar 3D menjadi menyimpan file dengan menggunakan litograf atau stereolitograf. Nah, kemarin kan kita sudah jelaskan dalam sejarah printer 3D menggunakan ini namanya litograf ya, bahannya litograf gitu. Bagaimana caranya? Perhatikan rekan-rekan ya. Pertama, rekan-rekan nanti bisa klik tanda AutoCAD pada sisi sebelah kiri atas, klik kiri. Oke, kemudian perhatikan rekan-rekan untuk mengubah file extensionnya supaya bisa dicetak dengan printer 3D. Klik kiri untuk AutoCAD, ikon AutoCAD-nya di sisi sebelah kiri atas, kemudian arahkan ke menu Publish. Oke, setelah itu arahkan kursornya ke Send to 3D Print Service. Oke, setelah itu klik kiri, rekan-rekan. Kemudian Printing and 3D request careful preparation. Nah, rekan-rekan, perlu saya sampaikan karena perusahaan software dengan printer 3D itu mereka saling berkomunikasi juga. Jadi mereka terintegrasi gitu. Karena saling membutuhkan ya. Sehingga apa? Ketika perusahaan seperti halnya Autodesk gitu menciptakan AutoCAD, mereka pasti ingin tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan lain dalam hal ketika ini virtual apakah bisa menjadi real gitu loh maksud saya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Autodesk itu selalu berbenah diri rekan-rekan. Ini kelebihan perusahaan-perusahaan luar ya. Maksudnya mereka tidak meninggalkan apa yang menjadi ciri khas daripada perusahaan lain gitu. Maksud saya apa? Ketika ada metode baru atau ada teknologi baru, ya ini yang jauh sebelumnya kalau menurut saya AutoCAD ini tidak tersedia dulunya yang namanya untuk mengkonversi menjadi file cetak dengan menggunakan printer 3D gitu. Nah, sekarang kalau saya tidak salah sejak 2010 itu printer 3D mulai masuk ke dalam fiturnya AutoCAD, tahu saya. Jadi sejak 2010 fiturnya AutoCAD itu masuk ke dalam fiturnya printer 3D itu masuk ke dalam AutoCAD sehingga bisa kita rubah. Nah, careful preparation karena memang setahu saya sih kalau kita lihat di sini ya kita harus siapkan printernya, harus siapkan aplikasinya, itu yang dimaksud. What do you want to do? Nah, continue saja karena kita udah punya printer 3D-nya. Oke rekan-rekan. Nah sekarang pertanyaannya di komen lainnya itu 3D print service, select or watertight mesh. Ya pilih dulu yang mana nih? Nah, kita pilih yang gelas raja dulu ya, karena yang pertama kita selesaikan. Kita klik kiri, kemudian klik kanan. Oke, rekan-rekan, perhatikan di sini. Rekan-rekan, perhatikan di sini ya. Saya ingin memastikan apa yang ada di dalam menu filenya ini. Kita bisa perbesar. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi. Pada saat si AutoCAD-nya itu memahami yang dibutuhkan oleh perusahaan di luarnya itu untuk sama-sama membangun, maka AutoCAD-nya mempersiapkan fitur sehingga menghasilkan objek ini sesungguhnya menjadi real. Real dalam artian objek ini bisa dicetak, itu maksudnya. Rekan-rekan perlu tahu bahwa ini menjadi sebuah keuntungan juga bagi AutoCAD karena ketika AutoCAD sudah bisa convert ke ini model CAM ya, maksudnya Computer Aided Manufacturing. Ketika AutoCAD bisa mengconvert ke bagian dengan file extension STL ini, stereo litograph ini, mereka berarti bisa memperpanjang roda perusahaan sebetulnya begitu. Makanya tidak menutup kemungkinan AutoCAD itu terus terang saya bilang menjadi sesuatu yang mendunia. Tidak hanya berlaku di dunia arsitek, tidak hanya berlaku di dunia sipil,
tapi juga di dunia semua, medis juga dan seterusnya. Makanya tidak salah ketika ada sejarah atau informasi sejarah mengatakan seperti yang saya pernah presentasi 2 hari yang lalu, bahwa dikatakan tidak menutup kemungkinan bahwa tahun depan, tahun-tahun mendatang itu sejarah printer 3D akan melahirkan yang namanya organ tubuh gitu ya, dengan material-material yang bisa dikatakan yang layak, yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak hanya bahan material seperti plastik dan seterusnya. Nah, ingin saya sampaikan di sini, ketika tujuan akhir daripada pembuatan printer 3D itu adalah merencanakan ke depan untuk membuat organ tubuh, maka tidak menutup kemungkinan juga AutoCAD itu sudah memulai untuk memberikan bantuan lah kepada perusahaan printer 3D supaya mereka juga bisa berkolaborasi. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman. Menarik ya. Ini pun juga bisa seolah-olah bisa udah kelihatan real jadi rekan-rekan ya. Ini kalau saya putar jadi perbesar bentuknya seperti ini. Artinya apa? Luar biasa menurut saya. Nah, rekan-rekan, kalau misalnya ingin mengubah kembali pun di sini ada output dimension scale. Misalnya rekan-rekan mau perhatikan, kalau saya rubah ini menjadi 2, rekan-rekan ya. Kalau ini saya rubah menjadi 2, bagaimana nanti akan terjadi pada length dan width-nya dan height-nya? Apakah berubah menjadi lebih besar atau tetap begitu? Cek ya rekan-rekan. Fokus di perubahannya. Saya rubah dia menjadi 2. Enter. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita rubah scale menjadi 2 kali, maka dia akan mengubah secara otomatis nanti pada saat di aplikasi printer 3D-nya. Tapi saya tidak lakukan itu, saya ingin memastikan saja, karena kita ukurannya tetap sesuai dengan konten pelatihan yang dijelaskan tadi pagi, kita ukuran kecil skala 1:1 gitu ya. Karena kalau ukurannya besar, skalanya lebih besar lagi gitu. Sementara panjangnya kan 150, kalau kita skalakan menjadi 2, maka 250 dan nggak mungkin. Terlalu tinggi dan terlalu lama. Saya ulangi sekali lagi, saya klik lagi icon AutoCAD-nya, kemudian saya pilih publish, kemudian saya geser lagi, pilih send to 3D print service, kemudian continue ya, continue. Kemudian select solid or watertight mesh, kita pilih gelas rajanya, klik kiri, dan kemudian kita klik kanan kan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini lihat teman-teman, yang terakhir ketika saya scale kali 2 tadi ya, berubah dia. Length-nya menjadi 100, tadi 50 kan. Width-nya 100, tadi 50. Height-nya 150, jadi 300 gitu. Maka saya kembalikan lagi skalanya. Nah, kalau misalnya kita nggak merubah ini, ada kemungkinan rekan-rekan yang baru mengetahui proses perubahan ini nanti kaget nanti ketika import gitu ya. Tapi jangan khawatir, pada saat teman-teman masuk ke dalam aplikasi kayak semacam tadi printer 3D, maka dia kita masih bisa kita skalakan kembali. Saya tekan oke lagi teman-teman. Oke, saya cancel dulu. Saya masuk lagi ke ini. Publish, send to 3D print service, continue. Nah, kembali lagi ke gelas raja, klik kanan. Nah, perhatikan dia kembali lagi seperti semula. Apakah ini bisa diperkecil teman-teman? Bisa. Bagaimana caranya? Ya tinggal scale aja. Teman-teman butuh berapa misalnya? 0,5 mungkin ya. Lah, biar lebih kecil lah, nanti sayang kalau misalnya terlalu besar sementara nggak kepake gitu. Misal 0,5 misalnya saya kecilin. Oke, gitu ya. Nah, coba cek. Ini dulu. Saya close dulu, teman-teman. Nah, kita coba cek 0,5 apakah dia berubah. Continue. Klik gelas rajanya. Nah, ini lebih kecil rekan-rekan ya. Nah, kita pilih yang lebih kecil aja rekan-rekan ya. Atau tetap yang besar nih untuk nyetaknya. Coba mana skalanya, mau diperkecil atau diperbesar? Ada yang mau ngasih saran nggak? Tingginya 75 mili, berarti sekitar 7,5 cm. Kalau tadi skala 1:1,
Itu 150 cm, lumayan tinggi. Saya putuskan saja, ini skalanya kita perkecil saja ya, nggak apa-apa, kita perkecil saja. Meskipun tadi sudah saya sampaikan bisa diperbesar gitu. Atau untuk tanpa mengecewakan rekan-rekan ya, saya kembalikan lagi skalanya menjadi 1 saja gitu, karena nggak ada jawaban. Berarti kalau nggak ada jawabannya biasanya sih antara ragu-ragu jangan gitu. Oke, saya ulang lagi. Saya ulang lagi, publish ya. Ups, sebentar rekan-rekan ya. Ada kesalahan. Oke, saya ulangin lagi. Saya ulangi lagi. Publish, arahkan, kemudian send to 3D print service. Continue. Oke. Kemudian udah. Saya skalakan lagi kembali 1:1. Kita akan coba nanti print. Kita jadikan dia sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat, jadi skala 1:1. Kita tekan OK. Oke, kita jadikan ini ya, jadikan printer 3D gitu ya. Hari ketiga apa ini kacamata? Gelas raja ya, gelas raja. Gitu. Gelas raja. Kemudian save. Oke, sudah jadi 1 rekan-rekan. Nah, berikutnya ini adalah gelas keramik, satu lagi. Nah, gelas keramik ini nggak usah besar kalau ini ya, kita kecilin aja ya. Karena apa namanya? Tadi kita bisa skalakan. Bagaimana caranya kita rubah file extensionnya kembali untuk mencetak dengan menggunakan printer 3D? Publish, kemudian send to 3D print service, continue. Klik. Nah, baru kita skalakan yang ini. Kita skalakan saja 0,5 gitu. Kita perkecil saja ya semuanya gitu. Oke. Oke, gelas raja. Kita ganti menjadi satu lagi, bukan kita ganti, kita apa tambah ya, gelas keramik. Oke, save. Oke. Teman-teman sudah selesai? Selanjutnya adalah saya akan masuk kembali ke, nah ini yang saya ingin sampaikan. Saya stop dulu. Saya kembali ke, tadi sudah ada. Nah saya kembali ke ini teman-teman. Saya kembali, sebentar saya kembali ke, saya share dulu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat ini, bisa lihat ya Mas Anggit ya. Ini ada, saya arahkan. Ini saya sudah install aplikasi printer 3D-nya, ya. Ini kursornya saya arahkan ke icon aplikasi printer 3D-nya, Prusa Control namanya, khusus untuk printer i3 MK3 ya. Jadi saya klik kiri, saya buka untuk kita mulai cetak. Nah ini udah mulai kelihatan apa namanya halaman aktivasinya. Mohon bersabar, masih berproses. Nah teman-teman, ini membutuhkan new version tapi nggak ada masalah, kita masih pakai versi lama. Saya close dulu. Nah perhatikan teman-teman ya. Besok saya jelaskan juga untuk fiturnya. Jadi ini landasan yang apa kalau bahasanya. Nanti teman-teman bisa lihat layar saya, gitu ya. Layar saya bisa diperbesar layar saya nanti. Ini yang saya pegang, kalau teman-teman lihat saya pegang, itu bukan mirip, memang semirip dengan bidang di softwarenya. Nah ini mirip nih ya. Ini mirip, bukan layar maksudnya, bidang untuk cetakannya. Nah ini nanti ini disebut dengan hotbed. Hotbed itu jadi nanti yang akan membantu untuk menstabilkan temperatur pada materialnya. Jadi tetap panas gitu semuanya. Jadi sudah sama dengan ini rekan-rekan, sudah sama dengan aslinya. Sehingga ketika nanti teman-teman cetak,
maka posisinya ini sudah sama nanti posisinya apa namanya, posisinya benda yang akan digambar. Nah, besok saya detailkan. Ya, sekarang saya pengen kasih tahu bahwa bagaimana caranya teman-teman bisa mencetak gambarnya. Selanjutnya teman-teman, kita impor ya. Impor, kita buka file, import model file. Import model file. Kemudian dokumen ya. Nah, tadi kan ada gelas kaca sama gelas raja sama gelas keramik ya. Nah, saya mulai masukkan lagi gelas rajanya dulu. Klik modelnya. Ini sudah menggunakan file extensionnya stereolithograph teman-teman. STL, stereolithograph. Bahan daripada ini file extensionnya. Kemudian open. Lama nih bakal ini. Mungkin bisa memakan waktu sekitar 3 jam lah. Ya, 3 sampai 4 jam. Ini udah ada ini. Kalau misalnya nanti kita proses lagi, dia akan lanjut gitu ya. Nah, supaya nanti lebih dalam satu periode lebih apa namanya sekalian gitu ya, sekalian kita print, kita cetak. Nah, gelas teman-teman ini kalau misalnya dicetak jadinya begini gitu, gabung. Gimana supaya ternyata dipisah? Nah, gini teman-teman, biar nanti teman-teman paham. Ketika saya klik ini, perhatian kalau ada perubahannya, mohon maaf. Ketika saya klik salah satunya, nih misalnya gelas kaca nih, gelas keramik, oke? Perhatikan ya, diperhatikan di layar monitor saya ini, gelas keramiknya kita geser. Nah, tetap dengan menggunakan ordinat. Perhatikan nih kursor yang saya gerakkan, itu X itu ke arah horizontal kanan, Y ke arah vertikal kanan, ke arah atas gitu ya, Z-nya ke arah atas juga. Perhatikan ininya, Z-nya nih. Ini bisa saya gerakkan. Di Z-nya kan. Nah, ini saya ingin pindahkan supaya tidak tercampur dengan gelas rajanya. Saya akan pindahkan boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan, teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelah kanan atau boleh ke arah Y ya, ikutin sumbunya ini. Yang jelas dia tidak bisa ke arah Z kalau dicetak. Mana mungkin ya? Masa gelas keramik nanti dia ngawang-ngawang, ya nggak mungkin. Tetap dia di atas landasan hotbed-nya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ini gelas keramiknya saya geser ke kanan saja. Saya geser ke kanan, berarti saya pilih X. X-nya positif. Nah, saya coba pilih nilainya tadi mungkin sekitar 30, enggak apa-apa, 30. Nah, kurang berarti 60. Nah, ini sudah logis ya teman-teman ya. Nah, supaya dia ideal, proporsional ya, agak ke tengah sedikit keduanya, saya geser yang ini saja dulu. Yang apa namanya gelas rajanya saya geser minus 30 rekan-rekan. Saya coba minus 30. Lihat perubahan pergeserannya. Ah, ini saya geser ke kiri juga menjadi 30. 30. Enter. Udah berubah ya rekan-rekan ya. Dan ini siap dicetak. Oke rekan-rekan, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan cara kita membuat, ini perhatikan, seperti tadi yang saya bilang, printer setting, besok saya jelaskan detail. Kualitinya bisa kita atur. Mau ultra detail itu pengertiannya benar-benar detail gitu. Pelan-pelan gitu ya, nozzle itu pelan-pelan gitu. Nah, tapi ini nanti mengkait masalah waktu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ternyata pengen detail, ultra detail 0.5, besok saya jelaskan detailnya. 0.5 meter itu berarti pastinya akan sekecil apa coba? Perhatikan 0,05, teman-teman bisa bayangin nggak? Nanti kalau misalnya teman-teman isi kualitinya dengan ultra detail, berarti benar-benar licin. Ya. Tapi lama, benar-benar lama. Gitu. Kesel juga kita kalau lama aja. Belum lagi kalau jadi, kalau kamu nggak jadi ya udah. Bisa nanti printernya yang dibongkar gitu. Yang dihina-hina gitu ya. Nah, kalau saran saya sebaiknya kalau ingin tes, maka kualitasnya itu boleh optimal atau boleh detail.
Jadi jangan ultra detail. Kalau ultra detail itu nanti risikonya teman-teman bisa-bisa lama waktunya. Nah, kemudian infill. Nah, infill itu maksudnya itu rongganya, teman-teman. Rongganya itu bisa standar, bisa lebih light itu lebih di bawahnya standar berarti. Atau bolong 0%. Kalau 0% ya. Kalau 0% itu nggak ada plastiknya gitu ya. Jadi ada yang paling solid juga ada 70%. Berarti itu benar-benar apa ya, kalau boleh dibilang itu benar-benar keras ya. Kemudian ada supportnya. Nah, ini teman-teman gini. Besok saya jelaskan lagi detail. Support itu pengertiannya only from with flat. Jadi kalau teman-teman membuat bentuk yang detail, bukan detail, apa ya, membuat bentuk yang teman-teman mungkin pernah mungkin membayangkan ini pakaian Iron Man misalnya gitu ya. Pakaian Iron Man itu dia bentuknya lekuk-lekuk kan, gitu. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya lekuk-lekuk, maka ada semacam scaffolding. Apa sih kalau scaffolding di bangunan itu? Untuk memastikan bahwa bentuknya itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita gambar. Jadi ada kayak semacam penyangganya gitu. Nah, jadi ini fungsinya untuk menyangga. Kemudian brim ini, teman-teman, ini biasanya saya on-kan karena fungsinya untuk menguatkan sisi yang sudah di print. Jadi bagian brim itu di landasan di bawah ini sebetulnya. Untuk apa? Supaya dia tidak bergerak. Nanti kalau misalnya teman-teman tinggalkan misalnya, maka nanti akan bergerak, otomatis bendanya itu tidak sampai terprint atau tercetak. Nah, ini ya. Kemudian kalau rotation apa? Nah, besok kalau misalnya ada benda yang bisa dirotasi, kita akan rotasi. Jadi rotasinya itu memindahkan posisi cetakan. Misalnya kayak ini kita rotasi sebelah X-nya. Nah, contoh yang gampang aja deh. Yang warna orange ini yang idle untuk di rotate. Nah, jadi kalau misalnya saya perhatikan kursornya, kalau saya X-nya ini saya kasih nilai 90, perhatikan nanti ada perubahan di kelasnya ini. Nah, hasilnya begitu rekan-rekan. Tapi kalau saya kembalikan lagi ke 0, nah kurang lebih seperti itu. Termasuk juga Y. Y, kalau saya kasih nilai 90, nah hasilnya demikian. Tapi kalau kembalikan lagi ke 0, hasilnya demikian. Nah, scale-nya teman-teman, tadi kan sudah saya gambarkan juga di ketika kita mengubah file extension-nya. Yaitu scale-nya itu bisa kita kecilkan, bisa kita perbesarkan. Di sini ya bisa kita kecilkan, bisa kita perbesarkan. Misalnya kalau X-nya kita kecilin menjadi angka 30 rekan-rekan. Perhatikan yang warna orange, yang idle, di mana gelas keramik ini bisa diperkecil. Saya kasih nilai 30. Nah, ini bisa dibuat sekecil ini rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan nanti suka dengan mainan Barbie, punya printer 3D, terus kemudian Barbie-nya hilang gelasnya, teman-teman bisa ganti dengan printer 3D-nya gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman ingin sesuai skala banding 1, kembalikan lagi saja, ini menjadi nilai 100 gitu. Jadi besar. Nah, kalau 1000 bagaimana? 1000 bisa rekan-rekan. Tapi ya error. Nih hasil 1000-nya tuh ini. Tapi printernya hancur. Maksud saya nggak bisa juga gitu kita ngeprint. Nah, kebayang nggak rekan-rekan begini? Kalau misalnya ya, proses rekan-rekan ingin membuat sebuah frame pesawat. Nah, di sini disampaikan nih ya, warning. Sebentar, saya sebelum melanjutkan, warning di sisi sebelah kirinya itu objek, nama objek ini hari ketiga ini is out of printable area. Jadi kalau misalnya ada skala yang terlalu besar, nanti akan disampaikan oleh aplikasi printer ini. Dia terlalu besar, misalnya gitu. Sehingga apa yang rekan-rekan harus lakukan? Nah, harus dibikin. Nah, saya sampaikan kepada rekan-rekan, saya ulangi lagi, kalau misalnya rekan-rekan nanti ingin membuat semacam pesawat dengan ukuran, misal ya, pesawat sayap tetap dengan ukuran misalnya 30 sampai 40 cm. Maka teman-teman harus
membayangkan, membuat imajinasi bagaimana bagian pesawat itu bisa dibagi-bagi, bisa di-part-part gitu ya. Nah, harapannya nanti kalau misalnya teman-teman ingin benar-benar membuat pesawat, saran saya nanti kalau pesawat ukuran lebih daripada printable areanya, maka pesawatnya harus dipotong-potong rangkanya. Jadi saya juga terobsesi gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa membayangkan kalau pernah ke PPIC atau pernah menjadi mahasiswa taruna PPIC, maka kita coba foto monumen pesawatnya, gitu ya, kita bikin sesuai dengan realnya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa minimal pesawatnya dulu gitu ya, supaya punya nilai jual. Mudah-mudahan ya seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan rekan-rekan? Perhatikan. Ini selanjutnya bisa kita print. Ingat, perhatikan di bawah. Materialnya banyak rekan-rekan. Besok saya jelaskan nih material ini. Nah, termasuk juga mana yang bisa dibuat untuk membuat drone. Drone itu saya sampaikan di sini ada generic ABS. Itu bisa membuat bahan untuk membuat robot terbang ya. Generic ABS. Jadi ini salah satu materialnya saja. Banyak yang bisa kita gunakan di sini. Makanya sembari sesi 2 ini kalau sudah berakhir, teman-teman nanti bisa browsing apa itu ABS, PET, ABS, PET gitu ya. Apalagi nih, kalau map, nah ini banyak sekali bootfill dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya. Baik teman-teman, kalau sudah ini sudah selesai. Nah, tinggal ke bawah generate. Generate itu jadi gini luar biasanya printer 3D. Saya ingin kasih tahu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membaca kembali sejarah tentang printer 3D, maka perbaikan tentang instruksi-instruksi dalam printer 3D dengan adanya teknologi komputer yang berkembang itu semakin kesini ternyata semakin sempurna. Kenapa saya bilang semakin sempurna? Teman-teman bisa bayangkan, ini saya sampaikan tadi kita membuatnya dengan menggunakan aplikasi AutoCAD ya teman-teman ya. Kemudian tiba-tiba kita save saja, tapi kita udah masukkan dia ke dalam file extensionnya STL, stereo lithograph. Nah, kemudian kita buka printer 3D-nya, perusahaannya kita buka. Nah, kemudian kita masukkan gambar printer 3D tadi, gambar 3 dimensinya ke dalam aplikasi printer 3D. Lalu apa yang dilakukan oleh aplikasi printer 3D-nya? Gini teman-teman, waktu teman-teman mengenerate ini, maka sesungguhnya oleh aplikasi printer 3D ini adalah mereka menghitung dengan bahasa pemrograman bagaimana ini harus dicetak gitu loh. Kebayang nggak yang saya maksud? Artinya secepat itu cara berpikirnya si aplikasinya, IC-nya secepat itu ya, sirkuitnya secepat itu berpikirnya, mikroprosesornya secepat itu berpikirnya. Dalam hitungan mungkin tidak terlalu lama begitu. Misalnya begini, saya generate ya, lihat kursor saya generate, ini mereka langsung mengkonversi bahasa pemrogramannya ke persiapan untuk membuat mencetak printer 3D. Artinya bisa dibayangkan teman-teman. Kalau misalnya nanti kita sudah selesai, saya masukkan ini ke dalam filenya ke dalam printer 3D-nya, itu langsung dikerjakan oleh si printer 3D itu. Makanya saya juga mudah-mudahan nih kalau misalnya kita sudah jago gitu ya, tidak cuma bisa mengoperasikan printer 3D-nya, bahkan kalau bisa kita membuat atau desain printer 3D-nya gitu. Mudah-mudahan. Amin gitu ya. Nah, saya berharap komunitas ini tidak hanya sekedar ngoperasiin desain gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendesain printer 3D-nya juga. Artinya kegiatan teman-teman itu tidak hanya selesai hanya sampai ke pengoperasian printer 3D gitu. Tapi kalau bisa kita juga bisa menyelesaikan dengan mendesain printer 3D-nya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Soal modal ya mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua kan gitu. Jadi kalau modal itu mudah-mudahan kalau sponsornya jelas ada. Teman-teman lihat print infonya teman-teman. Total info, ini perhatikan ya. Estimate time 5 jam 39 menit. Jadi bikin atau produksi ini sebenarnya kurang lebih 6 jam teman-teman.
Filamen yang dipakai itu sebanyak 14,8 m, 14,8 meter. Kami menyediakan kepada teman-teman standar adalah 100 meter. Jadi kalau teman-teman punya karya dalam bentuk gambar 3D apapun, silakan gunakan filamennya karena masing-masing sudah di free gitu ya, filamennya sebanyak 100 meter. Jadi harapan kami kegiatan mengoperasikan printer 3D ini sampai dengan hasil cetak begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman besok sudah mulai menggambarkan apa kira-kira yang mau dibuat, karena saya sudah menyampaikan ke tim besok itu kami berikan waktu 1 jam dengan posisi video Zoom meetingnya tetap on. Nah, saya akan berikan waktu video 1 jam, teman-teman untuk membuat kreasi apa yang mungkin teman-teman bisa buat. Nah, jadi mulai sesi ini berakhir, teman-teman tolong pikirkan seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa benda yang mungkin kita bisa buat. Misalnya tadi seperti gelas raja dan gelas keramik ini. Nah, gitu yang kami harapkan. Jadi mudah-mudahan bisa tidur gitu ya, meskipun besok tetap kita berikan waktu untuk membuat sebuah gambar yang dibuat gitu ya. Kalau malam ini sudah dipikirkan, bahkan malam ini sudah dikerjakan, wah bagus sekali gitu. Apalagi printer 3D-nya sudah siap gitu ya. Tiba-tiba besok sejam sudah selesai mas, 1 menit. Oh mantap banget gitu. Jadi tinggal kirim filenya gitu. Ya itulah yang namanya merdeka belajar teman-teman. Jadi sumber belajarnya banyak. Teman-teman lihat lagi ya, udah selesai. Di sini ada save G-code. Di sini ada save G-code. Nah, file yang di save itu adalah file extensionnya G-code. Jadi teman-teman bisa lihat di kursor yang saya arahkan ini. Kita klik kirikan. Nah, ininya bisa kita lihat di sini judulnya jadi berubah dari STL tadi menjadi .G-code. .G-code ini adalah bukan cuma punya perusahaan file extension G-code ini, tapi hampir semua printer termasuk juga CNC saya sampaikan, hampir semua printer itu menggunakan file extensionnya adalah .G-code. Jadi kalau teman-teman nanti ternyata memiliki printer yang lain jenisnya, tetap file extensionnya adalah G-code. Nah itulah kehebatannya para pakar gitu ya. Mereka tidak meninggalkan satu sama lain, saling menumbuhkan gitu. Standarnya sama. Saya pindahkan ke desktop biar lebih gampang. Gelas raja dan keramik ya ini ya. Gelas raja dan keramik. Oke. Saya simpan teman-teman. Ini kalau saya sudah saya simpan, maka saya bisa ambil buat ngeprint ngeprint apa yang kita buat. Nah, besok kita akan mulai pagi kita print. Mudah-mudahan jam 1 sudah kita selesaikan teman-teman. Jam 1 atau jam 2 nanti kita bisa lihat hasilnya. Saya rasa save ya. Sudah, kita tidak usah simpan backnya, kita back. Sudah saya simpan, kita stop share. Selesai sudah, pukulnya sudah pukul 5 sore, pukul 6 sore untuk waktu Indonesia bagian tengah ya. Sekarang sudah pukul 5 sore hampir. Cukup rekan-rekan, sudah, ini tinggal di print. Kita akan print besok. Kita akan mulai prosesnya, mudah-mudahan bisa. Cukup yang saya jelaskan. Dari rekan-rekan mungkin ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, atau ada yang perlu diberikan pendapat. Kami persilakan rekan-rekan. Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup sekian. Saat ini sudah pukul 5 sore. Seperti halnya yang sudah kami sampaikan, tolong dipersiapkan. Besok kita akan berikan tugas. Saya akan jelaskan detail mengenai pengoperasian printer 3D-nya, sembari tugas teman-teman bisa diselesaikan dan dikumpulkan. Saya rasa cukup teman-teman.
Bahagia selalu, sukses, salam sehat, salam semangat. Jumat hari ini mudah-mudahan cukup cerah meskipun ada tugas yang harus dipersiapkan ya. Saya akhiri rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Oke. Sukses selalu. Ikon beton. Ya, oke teman-teman, seperti yang tadi udah Mas Oka bilang, jadi disiapin buat besok, dipikirin lah mulai ntar malam apa yang kira-kira mau dibuat buat besok. Besok ada waktu sekitar 1 jam. Kalau mau dicicil silakan dicicil dari sekarang. Kalaupun emang mau dikerjain full besok juga nggak apa-apa. Ya udah menginjak waktu juga udah jam 5. Saya rasa juga udah cukup untuk semua hari ini. Untuk sesi 2 hari ini. Jadi besok tetap kembali lagi kita di sesi 2 di jam siang lagi jam 1. Udah kita akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.